ini film religi ya karena belum notice ke hidayah yang pada saat itu. Iya. Oh ini film religi ya. Oh iya ya gitu. Akan penuh dengan syariat-syariat. Iya gitu. Ternyata film horor. Langsung gini kayak, oh tayang lebaran tahun depan nih. Langsung kayak gitu tuh. Film puasa nih. Lebaran nih. Lebaran nih. Langsung mikirnya gitu. Oh iya udah. Ini ya, kalau kalian ada yang bilang ini Hidayah, ini premium version of Hidayah yang dulu. Oh, ini. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra dan kita udah kedatangan para cast dari film Hidayah. Tepuk tangan dulu dong. Nih, ada abang-abang yang entah apakah mereka kena azab atau enggak nih kayaknya. Tidak. Film Hidayah. Ya, ada Ajul Dito, ada Alif Jok sama Alif apa? Zuk? Alif York. Yok. Ah, gua salah tuh kan. Alif Yok dan Ridwan Kainan Pak Kiri. Kainan kiri. Gua pakai. Sebelum roll tadi ada dibahas, guys. Oke, boleh siapa nih yang mau cerita film Hidayah ngomongin apa nih? Ya, Wan. Ya paling enak aja perannya kayak ini. Jadi film Hidayah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Bahri, yang dimana dia adalah seorang residivis. Wah, iya. Pindah dari desa Mekarwangi ke Jakarta untuk mengadu nasib ke ibu kota. Dia mengadu nasib, tapi karena dia mendapat sebuah ujian dari Allah, dia merasa kalau itu adalah titik di mana dia tidak mau beriman lagi kepada Allah. Lalu dia mau nggak mau balik lagi ke desa Mekarwangi oleh suruhan sahabatnya Hasan untuk menyelamatkan desa Mekarwangi yang sedang dalam teror Ratna. Simpelnya seperti itu. Berarti apakah Hidayah menceritakan soal azab-azab nih di film? Iya. Jadi Hidayah, one thing yang harus di-note adalah Hidayah ini bukan cuma sekedar azab yang seperti yang kalian rindukan, yang iya kan, iya, seperti majalah-majalah ya. Majalahnya, bahkan kita nonton dulu di TV station gitu kan, kita kan nonton dulu seperti apa bentuk-bentuk azabnya, bentuk-bentuk hidayahnya gitu kan. Tapi di sini juga menceritakan bagaimana seorang Bahri yang bukan hanya melawan Ratna dan teror yang ada di desa Mekarwangi, tapi dia juga melawan dirinya sendiri. Yang dimana dia di saat di titik dia tidak yakin kepada Allah dan ajarannya, tapi di saat yang bersamaan dia harus menyelamatkan desa itu dengan ajaran Allah juga gitu. Agamis religius ya? Iya, ini religi. Oke, kalau peran dari Alif, dari sebagai tadi siapa namanya? Hasan. Hasan tuh siapa tuh? Sahabatnya Bahri. Oh iya. Cuma sebatas itu ya saya bisa ceritakan. Tapi berperan penting kan dia? Wah, ya Kalau bukan karena iya. Nonton. Mentang-mentang udah nonton. bisa ngeledekin penonton. Jadi sebagai Hasan. Sebagai sahabatnya Bahri yang apa? Apakah dia juga bisa meruqyah dan Hasan tuh tidak sekuat Bahri. Hasan tuh tidak sekuat Bahri, dan kebetulan Bahri pas masih di pesantren tangan kanan Pak Ustadz. Gitu. Makanya ya percaya. Hasan percaya Bahri bisa menyelamatkan Mekarwangi. Kalau dari Ridwan? Di sini gue berperan sebagai Asep. Asep itu berbeda dengan Hasan yang nempel kemana-mana. Ya gue suka marah-marah sama Bahri. Musuhnya musuh dari zaman muda lah gitu. Zaman pesantren lah gitu. Musuh lamanya. Iya. Oke. Kalau aja Bahri seperti apa? Ya, di sini Bahri sebenarnya karakternya adalah seorang pemuda pada umumnya aja yang emang ya dia laki biasanya aja gitu, yang emang dia besar di pesantren di lingkungan abah dan nyai, terus bersahabat sama Hasan dan mempunyai kisah romantis yang bersama Ratna. Tapi ketika dia pindah ke Jakarta dan dia menjadi residivis, dia nggak percaya lagi sama yang namanya Allah dan ajaran-ajarannya gitu. Dia hilang arah. Ketika ditawarin film Hidayah, yang di pikiran kalian bertiga tuh apa tuh? Pertama kali. Aku. Nah, lu deh, Ridwan. Ini film religi ya karena belum notice ke hidayah yang pada saat itu. Iya. Oh ini film religi ya. Oh iya gitu.
akan penuh dengan syariah-syariah. Iya gitu. Ternyata film horor. Kalau Alif, Hampir sama. Pemikiran langsung gini kayak, oh tayang lebaran tahun depan nih. Langsung kayak gitu tuh. Film puasa nih. lebaran nih. Lebaran nih. Langsung mikirnya gitu. Oh iya udah. Banyak syuting di masjid nih. Iya, di masjid nih. Pakai sarung. Iya, bukti-bukti. Bukti-bukti. Kalau lu Jul, ketika lu Ya, hampir sama yang kayak, oh ini religi dan ini yang hidayah yang zaman dulu Pak. Ya pasti nanya dong gitu kan. Apalagi kita bertiga udah, dan ya, mungkin lo juga dan semua penonton mungkin juga ada di fase yang dimana ngelihat majalah hidayah yang emang berbagai lukisannya, gambar-gambar yang emang mantep kan di otak kan, keinget sampai sekarang gitu kan. Terus kita ngelihat di TV juga Teh Desi Ratnasari sebagai pengisi soundtrack dan pemainnya juga gitu kan, yang emang kita sangat familiar akan IP itu gitu. nempel batu. Apa? Soundtracknya kan? Iya. Jadi emang apa ya? Jujur ketika pertama kali ditawarin, ini gue nggak tahu ini yang Alif dan Ridwan rasakan juga. Alif dan Ridwan rasakan juga. Tapi gue ngerasa awalnya punya pressure yang cukup tinggi sih, punya pressure yang cukup besar gitu. Karena ini IP yang besar kan, Hidayah gitu kan. Yang dimana semua orang tahu gitu, yang bahkan seumuran gue yang umurnya 21 pun tahu soal Hidayah ini gitu. Seumuran Alif gitu kan, tahu kita Hidayah nih ya kayak azab-azab gitu gitu kan, iya. apa hukum tabur tuai, Iya, karma apa segala macam itu kan semuanya terkandung di dalam Hidayah itu gitu kan. Jadi ketika ditawarin ya pasti ada rasa wah bakal main di sebuah judul yang memang IP-nya sudah lama berlanglang buana di jagat sinema Indonesia gitu. Itu sih. Dan dikemas secara horor tuh menurut kalian ketika proses penggarapannya tuh gimana tuh? Ini kan tadi kalau mungkin lu sumpah pada baca dan pada nonton di TV kan ya itu tadi ya hukum karma atau burta, tapi ketika dijadikan horor, ketika kalian ngebaca skripnya terus kemudian syutingnya itu gimana tuh? Ayo sok atuh. Gemes sih, maksudnya kayak wow, gitu bisa begini ya gitu yang kita lihat dulu di TV, ternyata bisa begini ya Bisa sekarang dibikin horor bisa itu. begini ketika difilmin gitu kan. Iya. Itu suatu yang the best sih buat gua. Luar biasa banget yang mungkin nggak semua orang akan expect akan seperti itu Oh, gitu. iya. Yang paling kan yang keluar dari pikiran masyarakat pada umumnya kan oh azabnya begini. Nggak akan ada tuh yang iya. hantu-hantuan gitu ya, paling cuma azab-azab duniawi gitu, Iya. gitu kan menurut aku ya. Gitu. Coba Kalau lu? Ya senyum-senyum mulu gue jadi takut dah. Tiba-tiba mata merah Pas nih. baca langsung gelisah. Kenapa? Ibrahim. Kenapa gelisah? Langsung gelisah. Karakternya begitu. Paham? Ya, kenapa emang beda banget sama diri lu sendiri bagaimana? Ya di luar yang biasa dimainin. udah pasti beda lah pokoknya. Wah, udah deh nonton. Beda lah dari segala macam juga beda kan. Beda jauh gitu kayak. Apa lu nggak biasa mau ngomong dengan logat Sunda yang halus? Itu betul. Itu satu. Selebihnya emang karakter ya gimana cara tidak ketahuan gitu. Oh gitu. Kalau Batu gimana aja? Ya, jadi emang lihat apa ya? Yang tadi lo bilang gitu. Dulu kan kita masih bisa mengkotak-kotakan horor yang mana, religi yang mana gitu kan. Sedangkan kalau yang Hidayah pada umum yang kita nonton itu kan sangat tipis gitu unsur horornya gitu kan. Lebih religi Malah ya? rata-rata memang religi yang memang dimana pesan moralnya itu benar-benar ditingkatkan sekali gitu kan. Kita ngelihat oh nggak boleh begini karena niscaya lo akan begini gitu-gitu kan. Niscaya gitu. Niscaya tuh. Niscaya. Bahari banget. Bahari banget. Terus ngelihat skrip Hidayah ini jujur sama yang kita di Ridwan bilang nggak expect sama sekali gitu karena oh ternyata horor sama religi itu bisa digabung dan memang itu adalah dua hal yang sangat berkesinambungan gitu kan. Dan satu yang gue suka dan pengen gue highlight di film Hidayah ini adalah kalian bukan hanya menikmati horor di sini. Kalian juga bisa mendapat sisi religiusnya, terus juga bahkan bisa dibilang ini tuh seimbang antara horor religi nggak yang lebih banyak religinya. Oh terlalu banyak horor atau terlalu banyak religinya. Jadi ini semoga bisa itu juga yang penonton rasain. Kita menyampaikan film ini dengan harapan cukup stabil gitu, nggak terlalu berlebih di satu genre gitu. Itu sih. Ketika mulai syuting Pak Monty tuh ada obrolan apa Pak Monty ketika ngasih tahu ini bakal dibawa ke arah mana nih gitu. Sebenarnya kalau ngobrol sama Pak Monty sih, ini gue yakin yang lain juga pada setuju. Pak Monty bilang main aja. Betul. Main aja, jujur aja. Script is just a blueprint buat Pak Monty. Jadi selebihnya apa yang mau kita lakukan di dalam set selagi itu jujur dari hati kita itu yang akan kita mainin gitu. Jadi
kalau mau nanti horor atau mau jadinya religi itu biar post production yang nentuin gitu loh. Iya. Kita main ya udah sesuainya aja. Kalau memang mau horor banget ya itu ada bukan gradingnya, scoringnya jadi lebih horor atau mau dibangkitin kayak gimana. Kalau mau jadi lebih religi, tone warnanya mungkin dibedakan, nggak kayak religi pada umumnya, mungkin kayak gitu sih. Jadi kita disuruh main sebebasnya aja, biar masalah genre ini bakal lebih banyak di mana atau mau seimbangin gimana itu biar post production yang menentukan gitu sih. Kalau buat tuh jadi seorang ustadz muda, Kesulitannya adalah gimana caranya gue meyakinkan ke penonton kalau gue memang beneran bisa loh menyelamatkan Desa Mekarwangi. Gue beneran capable untuk mengusir segala kejahatan yang ada di dalam Desa Mekarwangi. Itu sih tantangan banget buat gue gitu, karena gue udah pernah sih menjadi anak pesantren gitu, tapi yang melawan sebuah jin iblis yang memang menakutkan gitu kan, ini baru pertama kali gue rasain gitu kan, dan itu jujur jadi tantangan. Gue bisa nggak buat penonton percaya kalau Bahri bisa. Kita harus yakin kalau Bahri bisa gitu. Gue pengen ada rasa itu di penonton gitu, dan ya semoga nyampe. Ada ini sih penekanan kayak kalau sosok ustadz tuh kayak begini nih yang akhirnya harus lu bawa ke karakter Bahri nih. Enggak sih, yang jelas yang gue notes adalah tetap gue dengan umur gue yang sekarang, just being ustadz aja gitu. Karena dari lu kan juga nggak, sebenarnya ketika si Bahri ini kan nggak begitu kelihatan ustadz banget kan. Iya di gitu. trailer lu juga kelihatan gitu kan, nggak mukanya yang berbawa tasbih, Iya. bergamis gitu. Nah itu maksudnya ketika lu menampilkan ustadz itu lu dari mana? Gak ada sih. Mungkin atau riset juga ada. Reverence, jujur reverence-nya nggak banyak juga, karena emang cuman ngelihat, ya kalau kata Pak Monty, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada di posisi ini? Hanya segitu, itu reference dari Pak Monty. Itu pun berlaku ke Ridwan, berlaku ke Alif juga. Apa yang bakal kita bertiga lakukan kalau kita dihadapin sama situasi seperti ini gitu. Tapi bedanya kita bertiga dikasih layer. Kita yang satu mainnya kayak gini, yang satu mainnya harus jahat gitu kan, yang satu memang harus lembut gitu kan, yang satu iya gitu kan, yang satu memang harus up and down, harus mainin gimana caranya, itu baru itu ada layernya. Tapi selebihnya apapun yang kita rasakan di pikiran kita, yang kita rasa benar di sini tuh lakuin aja gitu sih. Terus kalau buat lu sendiri seorang Ajul itu, kalau ketemu sama orang yang kesurupan gitu, lu berani atau lu bakal cabut? Jujur gua nggak cabut sih, gue lebih ke ngeliatin tapi agak jauh aja. Ya jarak 300 meter lah. Kita nonton aja. Jadi nggak ada tuh yang kayak adegan di trailer yang lu duduk di samping Ya orang mohon maaf ya, gitu. gue bukan Bahri ya. Gue bukan kayak Bahri yang di film. Aduh. Nih, Ridwan, Asep, gimana nih? Lu karakter lu yang kayak enak banget di film ini nih. Iya. Aduh. Gue mau nyebutin tempat gue ya karena nih. Anjrit, iya. Maksudnya Asep itu sebagai kawan lamanya Bahri, seperti apa sih, apa yang dilakukan si Asep nih selama film ini? Asep itu Mencium Fani Gasani. itu lagi yang dibahas. Biar aja pemainnya buka, gue gak mau buka. Jadi karakter Asep itu sebetulnya ya preman kampung, pengil, terus yang berandalan gitu ya. Bikin sebel lah kalau kita ngeliat Asep, anjing muka tampolan banget sih lah gitu. Wah gitu, saking ngeselin itu gitu. Iya. Tapi ada sisi spesial, menurut gua karakter Asep ini punya sisi spesial, romance-nya sama si istri itu yang dimain sama Kak Gavani. Bucin. Spesial banget tuh emang. Spesial banget. Gua sih kalau Hubungannya di sama gitu sih. Bahri itu dari kita di pesantren udah rival. Oh. Iya. Jadi udah nggak ada bestie ya gitu, udah nggak ada teman-temannya gitu, udah nggak suka aja gitu. Terus lawan main lu sebagai istri kan Fani Gasani tuh. Awal-awal ngedeketin chemistry gimana? Aduh. Pak ya. Jujur Fani Gasani bos gitu kan. Gue ngeliat sosoknya udah gemeter gitu kan. Oh, Fani Gasani gitu. Gue udah ngeliat dia udah berkiprah di judul lain gitu kan, kayak aduh gila gue bilang nih. Tapi awal kalinya gue memberanikan ngobrol itu ya gue temuin sutradaranya dulu. Ke Bang Andi dulu. Iya. Wah ini sini mau digimanain ya gitu kan. Lah, lu punya gimana? Lu udah ngobrol belum sama si Fani? Fani enak lo orangnya gitu kan. Belum Pak. Lah gimana sih gitu kan. Gak tau Pak, gua gak berani ngobrol. Udah pokoknya lu ngobrol dulu sama dia enak banget buat diajak diskusi. Pokoknya lu bisa tukar pikiran sama dia. Ya udah tuh. Tetap gua takut, gemeter gitu. Akhirnya gua akalin caranya. Kapan nih dipanggil Pak Monty gitu.
Jadi gue Ada triknya anjir. Minta mediator anjir. Iya itu sih yang menarik sih buat gue, kayak lucu juga ya gitu. Terus awal obrolan lu berdua sama Fanny sebelum ada Pak Monty apa? Gue cuma nanya gini, Kak ini mau digimanain? Loh, kamu maunya gimana gitu kan? Aduh, gue bilang gue lagi ditanya nih. Kamu maunya gimana? Iya. Gimana ya gitu kan, kayak ya paling gue bilang gue ada request adegan itu gitu kan. Habis itu oh iya, atau mau didiskusiin dulu ke Pak Monty. Oh iya, akhirnya tuh diskusi gitu. Kayaknya kalau abis nonton ini orang musuh lu udah kayak ini bener nih. Iya. Followers Kak Fanny pada nyerang IG-nya Ridwan Gue habis sih itu. berharap kalau lagi jalan di luar gak dijambak orang sih. Kurang ajar juga soalnya di sini. Tapi jambak dari belakang zut gitu kan. Berarti adegan-adegan yang di film ini bukan arahan dari Pak Monty, itu atas lu berdua diskusi sama Fanny atau seperti apa? Tetap istilahnya tuh Pak Monty tetap ngasih ininya lah apa batasan, bukan batasan, kayak clue-cluenya lu harus ngapain. Nah, yang ngembangin ya aku diskusi sama Kak Fanny gitu. Terus udah selesai diskusi itu kita present dulu nih secara omongan gitu kan ke Pak Monty, Pak kalau di gini. Oh ya udah coba aja gitu. Akhirnya udah lakukan gitu. Yang tadi gue bilang sih Kak, yang tadi gue highlight kayak skrip itu cuman blueprint. Iya. Jadi kayak ibaratnya blueprint rumah gitu kan. Lo udah tahu kan rumah lo bakal menjadi seperti apa gitu. Tapi ketika lo lagi proses pembangunan rumah itu, di dalamnya misalnya lo bikin di kamar mandi exhaustnya itu cuman satu. Tapi ternyata lo ngeliat kayaknya exhaustnya cocoknya dua. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan itu rumah lo juga gitu loh. Dan ya itu ya tanggung jawab lo sendiri sebagai pembangun si rumah itu kan. Kalau mau nambah dua exhaust ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ya. Selagi masih di dalam blueprint itu Iya, gitu. itu. Paling guidance-nya udah dari Pak Monty, kita yang udah berusaha untuk mengembangkan dan membuat karakter itu hidup gitu. Sempat tek-tek ulang nggak lo kalau sama dia? Banyak. Jadiin kesempatan. Sayangnya cuma sekali ya. Jadi cuma sekali. Karena gue mikirnya bukannya gimana, gue pokoknya harus kelar sekali supaya gue gak makin nervous gitu. Emang sampai bersamaan ketika udah di on set tuh? Geter, asli gue kayak mau udah tag dulu kan adegannya awal munculnya kan Kak Fanny dulu kan, baru disusul sama gue gitu. Sambil diam gitu sambil mikir. Udah tuh napas udah kayak nggak beraturan tapi coba untuk diatur. Ya udah tuh mulai dialog pertama manggil set udah lupain semua yang kegelisahan itu. Enjoy aja. Enjoy Enjoy lah. Enjoy masalah enjoy. Aduh. Tapi pengen lagi. Maksudnya pengen yang lagi sama Fanny gitu. Aduh, kerja sama bareng pengen lagi. Iya. Kerja sama bareng. Tapi diskusi sama Fanny enak beneran ya? Enak banget. Dia open minded banget, kayak aku bilang mau request begini atau aku berusaha untuk gue boleh begini nggak Kak? Oh iya nggak apa-apa. Coba gimana? Dia nanya, nggak yang langsung terima dan juga nggak langsung nolak gitu. Dia pengen tahu alasan kita kuat atau enggak nih alasan. Kalau memang kuat alasannya dia akan oke gitu. Ternyata kemarin nggak susah ya, maksudnya dalam artian mungkin dia menangkap maksud gue gitu. Maksudnya begini. Ternyata mungkin menurut pemikiran dia juga relate atau oke ini bisa sepemikiran juga, atau gue juga nggak ngerti. Intinya dia oke boleh kata dia gitu. Oke. Kalau buat Lip gimana Lip? Jadi Hasan nih selemah lembut dan halus banget sih emang dia, sopan. Iya kan, banget dia. halus. Iya, tapi kalau orang Sunda pada umum sepertinya. Ya. Susah apaan ketika lu meranin sosok Hasan ini? Susah. Emang jauh banget emang dari dulu. Jauh, sejauh itu. Beneran Jauh banget. Tanya aja mereka berdua. Jauh, itu jauh. Kalau sekali. deket sih gue heran gitu. Jauh. Mungkin kalau tidak terlalu jauh saya mudah. iya. Tapi ini jauh sekali. Terus ditambah peran Hasan itu gimana gue ngomongin nih. Sekali keluar takut spoiler mas. Iya sih, bener Gitu sih. deh pokoknya gitu deh. Yang pasti Tricky lah. Tricky. Yang pasti meranin karakter Hasan ya baik lagi aja lu bilang. Bisa dibebasin itu juga sama Pak Monty. Jadi malah sempet kayak ada satu momen kayak udah suka-suka lu gitu. Iya. Sempet digituin kayak iya Pak gitu. Karena udah apa ya, untuk mencari riset dari karakter ini kan susah banget. Gitu, sampai kayak ya pusing juga nyari risetnya gitu. Akhirnya mikir kayak oh ini tuh gini kali ya, cobain aja gitu. Tapi lu emang ada darah Sundanya nggak? Karena nggak ada. Karena ketika berdialog pun maksudnya kan agak cukup meyakinkan kan lu sebagai kalau sedapat gitu kan ya. Nah, itu lu ada belajar lama nggak tuh dialek? Lumayan. Belajar. Pas kita lagi reading kita belajar. Untuk dialek Sunda itu ya. Dan kita diajarin sama Ibu Dewi Yul. Terima kasih. Ibu Dewi. Iya.
Bener Sunda. Sunda ya deh. Terus pengalaman lu sama syuting Hidayah ini sehoror apa buat diri lu sendiri? Kalau aja kemarin sempat cerita ketemu dia bisa ngeliat, kalau lu Enggak horor, soalnya syuting sama mereka. Kita horor ya syuting sama dia ya? Iya, gue harus syuting horor sama mereka jadi ya. Coba syuting sama yang lain mungkin kayak oh horor nih gitu. Karena syuting sama mereka cukup bahagia saya. Gitu. Susah gitu buat dia kayak lu berasa horor enggak. Hampir setiap hari ketawa soal saya. Lu meluk ke hibur maksudnya gimana? Iya, jadi ya emang yang kayak kemarin gue bilang kan, gangguan-gangguan itu ya mereka cuma sekedar ngeliatin dan nggak mengganggu syuting gitu. Selebihnya ya kita have fun aja di lokasi. Beneran kita joking each other. Berapa lama syuting? 21 sampai 25 hari. Iya, segituan lah. Di satu lokasi itu aja tuh. Di Ciwidey. Itu tuh apa ada pedesaan gitu apa kaki apa di Emang itu di kaki gunung ya kayaknya? Yang Kaki ya, bukit itu deh. ya di kebun teh gitu. kebun teh. Oh, kita ada di Jakarta juga sekali. berarti cuaca gimana sama syuting lu? Itu hujannya hujan beneran apa hujan buatan tuh? Hujannya buatan Plus hujan beneran. plus hujan beneran. Jadi kalau kebutuhan scene-nya hujan, tapi nggak hujan tetap dihujanin. Karena kan scene kan ada ngatin suasana kan, Iya. ini kayak di gunung beneran apa gimana? Iya, dan emang di situ karena memang apa ya, berangin banget kan di sana kan, dan itu ngaco sih, dinginnya kita parah banget, kisaran 9 sampai 13 derajat di selama syuting di Ciwidey. Terus kita pakai hujan-hujanan buatan, terus kita pakai blower segede begini nih, disemprot langsung ke arah badan. Itu buat syuting hujan gitu tuh. Iya, buat set yang hujan-hujanan tuh emang blower ditembak langsung ke arah kita supaya efek angin itu kan. Itu sih. Masuk angin Dingin. tuh? Hah? Masuk angin nggak? Masuk angin atau masuk abri? Masuk abri. Ya, kalau kita ngomongin Hidayah kan identik sama Azab nih. Nih buat satu buat kalian bertiga. Ketika ngomongin Azab, Hidayah, apa yang Azab pertama yang terpikirkan sama kalian? Dulu deh. Azab apa yang paling terlintas di pikiran lu kalau dengan kata Hidayah? Oh, tahu nggak sih kayak pikiran gua adalah ketika dikuburin ada air bawahnya. Oh, ini. Kayak tuh udah Ngegenang gitu ya, iya, kayak ngegenang. banyak banget dan sering terjadi juga menurut gua kayak. Biasa tuh Azab ini tuh yang suka nguntit-nguntit barang. Iya. Sama beli gorengan 3 bayar bilangnya 2. Langsung banget dong. Kayak gitu. Gampang banget dong. Coba lu duluan. Ya, gue sih sesuai sama yang di film, kayak banyak binatang-binatang keluar dari badan, gitu kayak badannya juga udah nggak karuan bentuknya. Banyak maksiat tuh gitu-gitu. biasanya tuh. Banyak tuh kalau Jul. Kalau gue pertama kali ngomong Hidayah yang keinget sama gue langsung kuburan sempit sih. Pelit kali ya? Pelit kali. Orang Pelit, iya pelit. Pelit. Kuburannya sempit. Rumahnya sempit. Yang emang kan kelihatan tuh efeknya kan dia yang kayak gitu kan, badannya kayak ketekan gitu sama si kuburannya gitu. Tapi kalau di film ini ada spesifikasi ini nggak? Azab yang digunakan. Kayak tadi kan yang di detail udah kelihatan tuh kan yang belatung-belatung di muka. Itu Iya. emang bagian dari azab yang menimpa si karakter itu, atau sebenarnya itu cuman Iya, bagian aja? itu adalah jadi gimana ya, kita berusaha menyampaikan film Hidayah ini dengan apa ya, cukup logis sehingga bisa dinikmati banyak kalangan gitu loh, Kak. Jadi nggak yang mentok-mentok karena lo begini akhirnya lu jadinya begini gitu. Tapi karena lo begini ada seseorang yang memanfaatkan itu, makanya menjadikan lo seperti ini gitu loh. Iya. Jadi kayak kita di film ini menyampur beberapa azab, ya azab lah kita bilangnya ya. Kita mencampur beberapa azab itu menjadi satu di film ini gitu sih. Nggak ada azab yang pocong yang masuk ke gua apa? Enggak ada gilingan semelik kan. Yang lari gitu nggak ada. Ada, bukan. Nggak Nggak ada. Tuh, tenang aja, nggak ada yang ada gitu. Tiba-tiba pocongnya mental masuk gilingan Tapi semelik. nggak tahu, kalau mau tahu ya nonton. Ya iya. Halus. Bagus. Bagus sih. Nggak sia-sia main Novan digasain. Tapi oke, baik kalau ngomongin yang mirip-mirip sama sinetron, kira-kira kalau buat jaminan buat para penonton apa? Film Hidayah ini sama seperti sinetron yang Hidayah pada umumnya yang udah sering tayang. Siapa yang ngomong? Sok atuh. Sok atuh, wah Hasan ya kesini. Jadi sebenarnya film Hidayah ini kita menggunakan premis yang tidak jauh berbeda pada yang originalnya ya, kayak sinetronnya gitu kan, kayak majalahnya. Tapi di sini kita
kita ringkas lebih padat lagi dengan production cost dan production value yang lebih tinggi serta preparation yang lebih besar, yang lebih panjang gitu. Jadinya ini ya, kalau kalian ada yang bilang ini Hidayah, ini premium version of Hidayah yang dulu. Jadi itu sih kayak, dan gue sih yang bisa gue jamin ke penonton, dan itu bukan jamin ya, kayak ini harapan gue. Semoga kalian yang rindu sama masa-masa itu bisa terobati dengan nonton film Hidayah gitu sih. Dengan bumbu-bumbu horor. Dengan bumbu-bumbu horor religi yang kita kemas dengan lebih kekinian lagi gitu. Tapi kalian percaya dengan adanya azab? Percaya. Gue percaya. Kalian juga percaya? Kalian juga takut azab? Tentu takut. Kayak cara sama ini yang malaikat ya. Oke, closing statement dari kalian satu. Apa yang menurut kalian yang paling menarik dari film Hidayah sehingga ini patut ditonton tanggal 12 Januari nanti? Menurut gua, walaupun dikemas dengan kita mengambil salah satu latar belakang agama, tapi ini bisa dinikmati oleh semua agama. Betul. Ini sangat relate banget untuk semua agama karena seringan itu disampaikan, dan hukum tabur tua yang seperti Ajil bilang tadi, itu juga kan semua agama akan ada gitu. Nah, itu bisa diambil banget itu. Berarti nggak cuma Enggak harus orang muslim atau non muslim, yang pokoknya semua orang bisa nonton ini dan insya Allah akan relate banget sama kisah di film ini gitu. Oke. Ini biar terakhir nih Alif. Apa ya yang bikin menarik dari film Hidayah itu yang tadi Ridwan bilang tuh udah cukup banget sebenarnya. Tapi kalau emang gue mau nambahin lagi, it's not just horror and it's not just religi. Nggak. Ada banyak hal yang kita kulik di dalamnya, banyak cerita, banyak side karakter yang kita buka di film Hidayah yang dimana kita harap semoga penonton bisa merasakan itu. Tapi tetap bisa dinikmati dan Tetap bisa dinikmati. Itu yang Ridwan bilang itu yang paling utama. Ini film bisa dinikmati bahkan sama yang non muslim, semoga. Oke, sip. Oke, Alif jadi Hasan berarti dia. Saya bagian nambah aja. Oke. Udah kan? Enggak dari lu apaan? Ya kalau mau ngambil dari bagian saya terlalu banyak twist. Oh. Kalau lu nonton twistnya tuh Itu dia, terlalu banyak twist. Oke, thank you buat para cast dari Hidayah ini udah mampir Thank ke you. Tribun Corner, dan buat para Tribuners, thank you udah nonton Tribun Corner kali ini. Jadi kapan tayangnya film ini? 12 Januari 2023. Wah, di bioskop ya? Di bioskop. Oke, nonton di bioskop dan jangan nonton bajakannya. Yes. Oke. Sekian dan sampai jumpa di konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye. Bye. Thank you.